نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah sore ini di site Senipah, masjid apa namanya? Hikmatul Petrol. Belum berubah namanya. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam suasana belajar. Semoga Allah memberikan kita keberkahan di forum kali ini. Dan tidak lupa kita mengucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan, kepada site manager yang telah memberikan kita izin untuk penggunaan fasilitas belajar di tempat ini. Kita mau belajar tentang investasi syariah sesuai sunnah. Itu judul yang diberikan oleh panitia. Jadi judul ini bukan dari saya, dari panitia. Dengan durasi waktu kurang lebih setengah jam materi, 15 menit tanya jawab. Singkat sekali ya. Karena saya ada buku judulnya Pengantar Permodalan dalam Islam. Buku itu meskipun bukan buku yang tebal, kurang lebih hanya sekitar 200-an halaman, tapi itu dibahas di kajian kurang lebih 20 pertemuan. Tapi di sini kita ringkas setengah jam saja, insya Allah cukup. Jadi kira-kira baca daftar isinya selesai ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berkaitan dengan masalah investasi syariah. Kalau penyebutan sesuai sunnah barangkali perlu sedikit dikoreksi. Karena sesuai sunnah itu berarti maknanya adalah mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berangkat dari pertanyaan, ya, mungkin Bapak bisa kasih jawabannya. Setelah Rasulullah SAW, setelah Nabi Muhammad SAW diutus jadi Nabi, pekerjaan beliau itu apa Pak? Apa pekerjaannya? Kepala negara, kepala keluarga, kepala semuanya. Apakah beliau masih menjadi pedagang? Apakah beliau berdagang? Ada sebagian orang yang mengatakan apa pekerjaan sunnah? Jadi mereka berdagang. Nabi Muhammad SAW berdagang sebelum beliau jadi Nabi. Pasca beliau jadi Nabi, beliau sudah tidak lagi melakukan aktivitas berdagang dalam arti berjualan kulak kemudian beliau jual, tidak. Itu beliau lakukan sebelum beliau jadi Nabi. Dan itu sesuai dengan kebiasaan masyarakat kota Mekah ketika itu. Pasca beliau jadi Nabi, maka aktivitas beliau aktivitas fokus di dunia dakwah. Sementara kebutuhan beliau disokong oleh istri beliau sebelum hijrah. Dan pasca hijrah Allah Subhanahu wa taala sediakan ghanimah sebagai sumber pendapatan beliau. Sebagaimana pernyataan beliau ketika memuji Khadijah radhiyallahu anha, wa wasatni bimaliha hina haramanin nas. Khadijah itu mendukungku dengan hartanya ketika banyak orang yang tidak mau peduli dengan aku. Dan pasca beliau hijrah, kemudian di situ ada kegiatan-kegiatan jihad. Nabi SAW mendapatkan ghanimah. Rasulullah SAW pernah mengatakan, wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi. Dan rizkiku dijadikan di bawah bayang-bayang tombakku. Artinya rizki beliau adalah dari hasil ghanimah. Ini kalau kita berbicara tentang sumber pendapatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya kita akan berbicara tentang investasi syariah. Investasi syariah artinya adalah investasi yang tidak melanggar aturan Allah, tidak melanggar syariat. Bukan investasi yang diperintahkan oleh syariat, tapi maknanya adalah tidak melanggar aturan syariat. Sebab hukum asal urusan dunia itu sifatnya apa? Mubah. Sementara yang diperintahkan oleh syariat itu hanya ada 2 hukum. Kalau enggak wajib, sunnah. Sedangkan urusan dunia itu hukumnya mubah.
Maka kalau kita bicara hukum asal investasi, hukumnya adalah mubah sebagaimana hukum asal aktivitas dunia yang lainnya. Sehingga keterangan investasi syariah atau transaksi syariah maknanya adalah transaksi yang tidak melanggar aturan syariah. Selanjutnya, seperti apa investasi syariah yang tidak melanggar aturan syariah itu? Saya akan sebutkan beberapa kaidah terlebih dahulu, baru setelah itu nanti kita akan bahas sedikit beberapa kasus yang ada di sekitar kita. Kaidah yang pertama, bahwa dalam investasi syariah atau yang tidak melanggar syariah, pemodal harus siap menanggung resiko rugi sebagaimana dia ingin mendapatkan peluang untung. Saya ulang, dalam investasi syariah, pemodal harus siap menanggung resiko rugi sebagaimana dia ingin mendapatkan peluang untung. Maka berlaku hukum keseimbangan. Peluang untung sama dengan resiko rugi. Sehingga siapa yang ingin peluang untung, maka di saat yang sama dia harus siap dengan resiko rugi. Apabila ada investasi, orangnya hanya saya ingin peluang untungnya saja, tapi saya nggak mau resiko rugi, ini investasi ribawi. Sehingga misalnya ada orang yang naruh modal di tempat orang lain. Saya naruh modal 100 juta di tempat A. Lalu oleh A dikembangkan untuk unit usaha yang dia miliki. Apabila ada kesepakatan, A, nanti kalau kamu untung kita bagi hasil. Kalau kamu rugi, saya nggak usah dikasih bagi hasil, tapi tolong modal saya dikembalikan. Saya nggak mau bagi hasil kalau rugi, tapi tolong modal saya dikembalikan. Ini salah atau benar? Salah atau benar? Salah. Kenapa? Karena dia tidak mau menanggung resiko rugi. Sehingga apabila ada investasi di mana posisi investor tidak mau menanggung resiko rugi, ini sama dengan praktek riba. Apa dalilnya? Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Beliau mengatakan, la yahillu salafun wa bai' wala syartani fi bai'in wala ribhu ma lam yudman wala tabi' ma laysa indak. Tidak halal utang digabung dengan jual beli. Tidak halal adanya dua akad dalam satu akad. Dan tidak boleh ada keuntungan lam yudman yang tidak menanggung resiko kerugian. Sehingga keuntungan yang tidak menanggung resiko kerugian dilarang oleh Nabi SAW. Dalam hadis yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW pernah bersabda, innamal kharaju bid-dhaman. Yang namanya hasil itu bid-dhaman, karena berbanding dengan resiko. Sehingga siapa yang mau hasil, maka dia harus siap dengan resiko. Insyaallah cukup paham di sini? Baik. Dari sini kita bisa memahami kalau ada tawaran investasi di mana posisi investor dijamin aman oleh unit usaha penerima investasi, Anda bisa pastikan cara seperti ini nggak benar. Misalnya Anda bilang kepada atau Anda menyampaikan kepada investor, silahkan kamu tanam modal ke kami, nanti pokoknya kamu aman, apapun yang terjadi akan kami kembalikan. Nah itu nggak boleh. Jika di situ ada bagi hasil. Nah disinilah ada perbedaan antara akad utang dengan akad mudharabah. Kalau akad utang, orang yang memberi utang itu tidak menanggung resiko rugi. Saya ngutangi ke bapak, saya ngasih ke Pak Rudi ya. Pak Rudi ini utang dari saya. Maka saat Pak Rudi menerima duit dari saya, status uang itu menjadi hak Pak Rudi. Apapun keadaan Pak Rudi ketika menggunakan dana itu adalah resiko Pak Rudi. Kalau misalnya duit itu dirampok atau duit itu kebanjiran terus hilang, beliau punya kewajiban untuk mengembalikan sesuai dengan nilai yang saya berikan, utuh, penuh, tidak ada yang kurang. Sebagai konsekuensinya, saya tidak boleh minta kelebihan. Kalau saya ngasih 100 juta dan saya minta 100 plus, maka plusnya apa ini?
riba, karena utang yang menghasilkan manfaat statusnya riba. Sedangkan mudharabah, ketika saya ngasih, maka saya harus siap dengan resiko rugi. Kalau untung ada bagi hasil, kalau rugi ditanggung bersama. Itulah prinsip mudharabah. Kaidah yang kedua, dalam mudharabah atau dalam investasi yang sesuai syariah, bagi hasil itu harus berdasarkan hasil, bukan berdasarkan modal. Saya ulang ya, bagi hasil harus berdasarkan hasil, bukan berdasarkan modal. Kalau bagi hasilnya berdasarkan modal, nggak ada bedanya dengan riba. Misal ya, ada penawaran misalnya seperti ini, Bapak silahkan tanam modal ke kami, berapapun boleh, nanti Bapak akan kami kasih bagi hasil 5%. Kalimatnya dikasih bagi hasil 5%. Nah ini kan mencurigakan. 5% dari mana Pak? Ya 5% dari nilai yang Bapak setorkan ke kami. Nah kalau demikian berarti kan flat nanti ya. Jadinya apa? Flat. Misalnya 100 juta dapat bagi hasil 5% per bulan. Jadinya gimana? 5 juta per bulan terus flat. Apa bedanya dengan riba? Nah terus bagi hasil yang benar gimana Pak? Lihat namanya, sesuai namanya, bagi hasil. Berarti yang dibagi apa? Hasil, bukan modal. Sehingga kalau ada persentase mengacu ke hasil. Misalnya dikasih 30%. 30% dari hasil, bukan 30% dari modal. Karena itu, kalau ada penawaran investasi bagi hasilnya kecil, Anda layak curigai ini pasti persentase berdasarkan modal. Misalnya cuma dikasih 5%, cuma dikasih 3%. Kenapa dikasih kecil? Karena faktor pengalinya modal. Yang benar gimana Pak? Harusnya hasil. Kalau modal Anda gede, maka nanti Anda akan dikasih porsi cukup besar, misalnya 30%, 40%, tapi itu dari hasil bukan dari modal. Insya Allah bisa dipahami? Baik. Ini sebagaimana keterangan Ar-Razi dalam tafsirnya ketika beliau menjelaskan tentang makna riba jahiliyah. Kejadian riba jahiliyah di masa silam, salah satunya adalah ada orang ngasih modal ke orang lain, tapi bagi hasilnya berdasarkan modal. Misalnya dikasih 5%, atau misalnya 1/10, 1/5, 1/sekian dari nilai modal. Nah seperti ini masuk kategori riba jahiliyah, karena bagi hasilnya berdasarkan modal. Selanjutnya yang ketiga, dalam investasi syariah mengikuti aturan ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Sehingga tidak boleh ringan sama dijinjing, berat kamu yang mikul, itu tidak boleh. Ini nggak adil ya. Berat pikul bersama, ringan jinjing bersama. Terus penerapannya gimana Pak? Kalau ada investasi tapi bagi hasilnya pilih-pilih. Misalnya Bapak investasi ke sebuah counter, ada teman yang dia punya counter. Dalam satu counter HP ini multi usaha, mulai dari servis, jualan HP, jualan pulsa, dan jualan peripheral ya, aneka perlengkapan HP. Ada empat unit usaha di situ. Lalu Anda ketika mau invest, Anda melihat ini yang paling menguntungkan yang mana Pak? Oh yang paling menguntungkan servis. Pendapatan dari servis itu paling besar. Yang lain ya pendapatan minor. Baik, saya mau invest tapi saya minta bagi hasil dari servis. Nanti seluruh hasil servis untuk saya, hasil yang lain untuk kamu. Boleh kayak gini? Tidak boleh. Karena dia mau di posisi aman dan yang paling ringan resikonya plus paling gede untungnya. Kalau dia invest untuk sebuah unit usaha, satu kesatuan, maka harus keseluruhan, tidak boleh pilih-pilih. Nah ini disebutkan dalam hadis dari Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu.
Rafi bin Khadij bercerita, kami orang-orang Ansor adalah orang yang paling banyak kebunnya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika di masa itu cara orang bagi hasil itu kayak gini. Ini ada sungai, Pak, ada parit ya. Kanan kirinya kan kebun. Ini parit, kanan kirinya kebun. Kira-kira yang paling banyak terkena aliran air yang mana, Pak? Wilayah kebun yang mana? Yang berada di tepian ini, yang di pinggir ini. Dan tempat inlet outlet air. Sehingga ada kebun, ada sawah-sawah, kan ada tempat air masuk, tempat air keluar. Yang paling banyak terkena air adalah tempat air masuk, tempat air keluar. Dan bagian tepian ini yang bersinggungan dengan sungai. Bagian tepian ini namanya al-madhiyanat. Sementara inlet outletnya air itu namanya aqbal jadawil. Rafi bin Khadij bercerita, hadisnya sahih riwayat Muslim. Kami dulu di zaman Nabi SAW, ketika ada orang investasi, itu pembagiannya berdasarkan tadi. Saya hanya mau yang al-madhiyanat dan aqbal jadawil. Sementara area sawah yang belakang-belakang saya nggak mau, itu untuk kamu. Nanti saya separuh ke depan, ini saya, separuh ke belakang kamu. Nah yang kayak gini tidak boleh. Dilarang oleh Nabi SAW. Kenapa itu dilarang? Karena jadinya nggak jelas. Bisa jadi yang bagian depan sukses panen, belakang gagal panen. Akhirnya sama-sama bekerja, yang satu pakai modal, yang satu pakai usaha, tapi hasilnya berbeda. Karena yang satu lebih sukses dibandingkan yang lain. Sehingga kalau ada sebuah kebun, Pak, Anda invest. Ini ditanami lombok, jagung, sama kacang misalnya. Terus Bapak minta, baik untuk lombok punya saya, jagung kacang punya kamu. Boleh nggak kayak gini? Boleh atau tidak? Kenapa enggak boleh? Nggak jaminan siapa yang lebih diuntungkan. Bisa jadi yang berhasil lomboknya, jagung kacangnya gagal, atau sebaliknya. Maka praktek seperti ini dilarang oleh Nabi SAW. Terus yang benar gimana, Pak? Saat Anda invest, maka satu kesatuan itu jadi usaha bersama. Sehingga kalau lombok jagung kacang, ketika ternyata gagal semua, salah satu gagal atau gagal semua, jadi tanggung jawab bersama. Misalnya lomboknya bagus, jagung kacangnya gagal. Dalam posisi itu, kegagalan di jagung kacang menjadi resiko bersama, keberhasilan di lombok jadi keuntungan bersama. Insyaallah bisa dipahami ya. Baik. Selanjutnya yang berikutnya keberapa ini? Yang keempat. Dalam investasi yang sesuai syariah, unit usaha yang dikembangkan harus jelas. Apabila unit usahanya tidak jelas, misalnya Anda ditawari sebuah investasi, tapi kemudian pihak pengelola tidak pernah menceritakan apa unit usaha yang akan dia lakukan. Pokoknya Bapak duduk manis saja, yang penting pokoknya modal Bapak sudah dikasihkan ke kami, akan kami kerjakan, sudahlah Bapak santai saja. Nah, sebagian ulama melarang seperti ini, sebagaimana keterangan Ibnu Rushd. Ibnu Rushd pernah menyebutkan di antara syarat kehalalan investasi adalah adanya keterbukaan. Ya walaupun tidak harus detail, tapi setidaknya ada kejelasan apa yang akan dikerjakan oleh si pengelola ini. Misalnya si pengelola ini akan mengerjakan di bidang pertanian atau di bidang yang lainnya. Kenapa perlu demikian? Tujuannya adalah Anda bisa memastikan unit usaha yang dikembangkan oleh orang itu halal dan real. Halal dan real, bukan money game, apalagi bergerak di bidang yang haram. Sekarang ada banyak sekali model investasi yang
sangat tidak rasional. Sangat tidak rasional ya. Dan banyak orang yang percaya. Dan hakikatnya itu cuma money game. Berkali-kali kaum muslimin atau masyarakat Indonesia mengalami seperti itu. Sebagai contoh Pak, ini penawaran yang cukup menggiurkan ya, sampai banyak orang tertarik. Dulu ada penawaran pohon jati apa namanya? Jati emas atau apa ya? Pokoknya jati yang masa panennya pendek. Jati mungkin cuma sekitar 3 tahun sudah panen. Sampai itu ada proposal yang dipakai untuk presentasi dan saya pernah dikasih proposal itu. Investasi jati ini per pohon 3 juta. Per pohon 3 juta. Tapi di situ ada satu benefit. Kalau Bapak sudah daftar, lalu Bapak bisa narik orang lain untuk ikut bergabung, maka per orang dapat 500. Nah, akhirnya banyak orang berpikir, kalau saya ikut 3 juta, bisa narik 6 orang, berarti gimana Pak? Balik modal. Terus nanti dalam prediksi dia, dari satu pohon jati 3 juta tadi, kalau sudah panen jadi 12 juta atau sekian belas juta. Sudah? Sehingga ajak sebanyak-banyaknya masyarakat untuk ikut investasi di sini. Rasional nggak kayak gini Pak? Orang yang dia punya pengalaman atau ngerti tentang seperti apa kondisi tanah Indonesia, pasti dia akan berpikir, kalau kemudian bareng-bareng diajak, itu lahannya di mana? Tapi Pak ada fotonya. Iya ada fotonya, itu foto satu dipakai untuk 500 orang. Foto satu untuk 1000 orang kan bisa saja. Ini loh Pak, pohon jati Bapak sudah ditanam. Ya kan tidak ada namanya itu. Cuman pohon jati misalnya, ada orang nanam pohon jati, sudah ya. Udah tak tanam ya, tanam. Foto itu di-share kanan kiri depan belakang, ada 100 orang nerima foto yang sama. Duit 3 juta untuk satu bibit kali 100. Terus Pak, tapi saya dikasih dapat uang sekian. Ya iya. Kenapa? Karena itu pakai korban-korban berikutnya. Sehingga model sistem Ponzi tadi, cuman uang-uang masuk dari bawah, mengakar dalam jumlah banyak, akhirnya yang atas ini dapat banyak. Dan aslinya nggak ada. Aslinya nggak ada. Memang ada kebunnya, tapi tidak mungkin bisa mengakomodir seluruh investor sebanyak itu. Apalagi kan sifatnya masif. Diajak sebanyak-banyaknya. Anda tidak mungkin datang ke kebun itu kemudian ngasih nama, ini pohon saya tak kasih nama, karena itu milik banyak orang. Dan Masya Allah, orang Indonesia yang dibodohi kayak gini banyak sekali. Saya sempat ditawari itu, dan ya sama sekali saya tidak tertarik. Tapi saya tahu ranahnya kemana. Karena memang arahnya adalah hanya sebatas crowdfunding, bisa menarik dana sebesar-besarnya dari masyarakat, dan tidak ada unit usaha real. Adanya cuman dagelan pohon jati. Virtual itu. Fiktif, nggak ada pohon jati yang asli, itu nggak ada. Sudah? Selanjutnya, kemarin juga sempat ada investasi pohon kurma, ya, kebun kurma. Investasi kebun kurma itu dijual dengan model penjualan kapling tanah. Dijual kapling tanah, ada kebun kurmanya. Nanti kebun kurma akan kami rawat, dalam sekali panen akan menghasilkan sekian kintal, kemudian sekian tahun akan bisa balik modal sekian. Jadi orang dibuat perhitungan yang semuanya serba enak. Kita nggak berpikir kebun kurma di Samboja itu kira-kira bisa menghasilkan nggak? Saya pernah dapat itu brosur itu, dan kebun kurmanya di Samboja. Sudah lihat belum Pak? Atau kemakan tol? Kalau kena tol, alhamdulillah Pak masih balik modal. Tidak ada sama sekali. Sampai saya tanya kepada penjual waktu itu di salah satu stand ya, ada stand pas pameran ya. Anda sudah menjelaskan belum ke konsumen kalau ini bukan jualan kapling tanah perumahan? Karena dalam pikiran konsumen itu kapling tanah perumahan.
Dan murah sekali Pak. Kenapa murah? Lahan hijau, belum ada izin untuk pengeringan, dan tidak mungkin bisa dikeringkan, karena itu lahan hijau. Makanya perizinannya untuk perkebunan yang akan dipakai kebun kurma. Dulu sudah pernah terjadi di Bogor ya. Bogor kok kebun kurma, padahal Bogor kan never dry, ratau garing, hujan terus. Di daerah yang hujan terus ada kebun kurma, ya mati kurmamu. Tapi Masya Allah, dulu itu sempat viral ya, mungkin sekitar 2015an itu. Dan ada banyak orang yang ayo beli karena saking murahnya. Per meter cuma 300.000, padahal tanah di tempat-tempat yang lain sudah sampai 3 jutaan ke atas. 2015an itu per meter 300.000, ya murah karena lahan pertanian. Anda beli sawah dengan beli pekarangan, harganya sama atau beda? Sama atau beda? Beda. Tapi lagi-lagi banyak orang Indonesia yang tertipu dengan seperti ini. Akhirnya dia bisa meraup keuntungan dalam jumlah besar. Saat konsumennya datang, Pak saya mau lihat tanah kapling saya mau bangun di situ. Pak enggak ada Pak, keluar sertifikat kaplingan enggak bisa. Loh kok enggak bisa keluar sertifikat, gimana? Saya sudah lunas. Ya karena lahan hijau kan enggak mungkin bisa dipecah. Yang bisa dipecah itu apa Pak? Lahan kuning kan ya. Kalau dia sudah pekarangan baru bisa pecah sertifikat. Kalau masih lahan hijau, bagaimana bisa pecah sertifikat? Akhirnya ada sertifikatnya, tapi sertifikat 1 hektar tanah itu. Ini sertifikatnya 1 hektar tanah. Loh saya cuma beli sekian ratus meter. Itulah contoh gagal paham dalam masalah investasi. Makanya kalau berpikir investasi, cari tahu lebih dalam. Kira-kira keberlangsungannya bagaimana, unit usahanya itu jelas atau tidak. Sehingga dulu para ulama mensyaratkan adanya keterbukaan dalam investasi. Baik, kurang berapa menit? Kurang 5 menit. Baik, karena nanti kalau offset saya pelanggaran di sini Pak ya. Enggak lihat jam. Baik, kita lanjutkan ya. Kurang 5 menit. Setelah itu yang jawab. Berikutnya ini tolong diwaspadai ya. Dan sasarannya adalah Anda. Sasarannya itu para pekerja yang sudah pensiun, terutama di perusahaan Bonafit, karyawan Pertamina, karyawan PLN, Telkom dan seterusnya. Saya bisa sebut demikian karena informannya itu sudah punya banyak kasus dan ternyata korbannya adalah karyawan Pertamina, dan dulu termasuk karyawan Total, Chevron dan seterusnya itu korbannya. Jadi ini model bisnis boleh disebut apa ya? Model bisnis anget-anget rubuh-rubuh gedang ya. Gimana modelnya? Jadi begini Pak, ada orang punya unit usaha kecil. Nah dalam pikiran para karyawan yang sedang kerja di Pertamina atau di pertambangan, dia punya modal yang cukup. Kemudian untuk persiapan pensiun, dia berpikir saya harus punya passive income. Cara yang paling gampang, sementara beliau tidak pernah punya pengalaman membuat unit usaha, adalah membeli usaha yang sudah jadi. Nah ini yang dibidik oleh para penipu-penipu tersebut untuk membuatkan unit usaha yang mudah rapuh tapi murah meriah. Dia bikin apa? Ya bikin model unit usaha kecil-kecil. Misalnya ayam goreng atau singkong goreng atau apa, atau donat apa dan seterusnya. Sudah? Nah, caranya gini. Ketika namanya ini mulai melambung, dengan cara apa nama itu dibuat melambung? Cukup gampang. Tinggal datangkan selebgram, sebuah brand bisa melambung hanya dalam waktu kurang dari 1 bulan. Saat brand itu melambung, akan dilirik
oleh teman-teman yang sudah kerja seperti ini ya, karena mereka merasa punya modal. Terus tertarik, ini buka franchise nggak? Iya Pak, kami buka waralaba Pak. Berapa nilainya? Cukup murah Pak, 300 juta saja. 300 juta, iya. Baik, akhirnya dia bayar 300 juta. 300 juta itu sudah untuk membuat outlet baru dengan semua perlengkapannya cukup 50 juta. Sisa berapa? 250. Dari 250 itu 150 digunakan untuk buyback. 150 digunakan untuk buyback, untuk beli kembali ke situ. Sehingga dia akan mencantumkan sebuah klausul. Pak, unit usaha Bapak nanti akan kami kelola dalam manajemen kami selama 3 bulan. Setelah 3 bulan kami akan lepas kembali dan kami serahkan ke Bapak. Bapak bisa tunjuk siapapun untuk mengelolanya. Baik. Dengan triki seperti ini, 150 juta dia gunakan untuk pendapatan 3 bulan, untuk pemasukan 3 bulan di unit usaha itu. Dia buyback, suruh orang tolong kamu belanja di situ. Akhirnya dibuatlah ramai driver Gojek, driver food, GrabFood dan seterusnya. Terus ramai pembeli. Dan mereka sudah punya jaringan kayak gitu. Ketika dalam kondisi ramai, sumber pendapatan langsung naik drastis. Hanya dalam waktu kurang lebih 2 bulan. Hingga bulan yang ketiga masih bagus. Anda akan merasa yakin ini bagus. Beli untuk berikutnya. Saat beli untuk berikutnya, bisa jadi model tadi nggak dipakai lagi. Sudah? Begitu diserahkan, Pak, ini sudah 3 bulan. Sekarang kami serahkan ke Bapak. Dari yang awalnya grafiknya kayak gini, jatuh bebas. Loh, Mas, sekarang kok nggak seperti kemarin? Pak, kami sudah serahkan manajemen pengelolaannya kepada Bapak. Ya, jangan salahkan kami, itu mungkin manajemen baru yang belum begitu berpengalaman. Ya gimana tidak? Karena duit Anda dipakai untuk beli balik, sehingga kelihatannya laris. Dia ngantongi 100 juta, bawa pergi, selesai. Ternyata korbannya banyak. Makanya ada banyak sekali model bisnis yang seperti itu ya. Tiba-tiba langsung viral. Setelah viral, ngilang dan sudah mau nyari di mana udah nggak ada. Itu contohnya di Jogja banyak. Ada banyak sekali nama-nama ya, model ayam goreng, entah roti atau donat, naik drastis terus ngilang. Dan ternyata sasarannya karyawan Pertamina. Maka waspadalah. Jangan percaya dengan kayak gitu. Bahkan ada juga yang modelnya kondotel ya. Ada model kondotel. Ini saya dapat cerita langsung dari korban kondotel di Bali. Cukup meyakinkan, Pak. Berapa harga kondotel? 500 juta, anggaplah 500 juta. Sudah? Dari 500 juta itu sebenarnya harga normalnya 250. Lalu yang 250 sisanya, yang 100 juta dipakai untuk buyback. Jadi beliau merasa senang, bulan pertama saya dapat masukan sekian. Begitu setelah sekian bulan hilang. Loh, kok sudah nggak ada lagi pemasukan seperti dulu. Nah, barulah dia tahu ternyata selama ini yang dikasihkan ke dia adalah duitnya sendiri. Dari 500 juta itu yang sekian ratus dipakai untuk sewa, tapi fiktif. Ya uangnya ada masuk, sehingga seneng. Saat pekan pertama, pekan kedua beli lagi karena dia merasa cukup menjanjikan. Begitu sudah merasakan, sudah jenuh, ditinggal. Nah, maka tolong diwaspadai, jangan sampai jadi korban seperti ini, karena Anda dianggap sebagai orang yang sasarannya paling gampang. Bapak ini tidak punya pengalaman membangun bisnis yang baru, kemudian belum punya jaringan terkait masalah bisnis, sehingga dalam pikirannya adalah yang paling gampang tanam modal, kita bisa dapat passive income, sementara kontrolnya kurang, akhirnya jadi banyak korban.
Wallahu a'lam. Sudah cukup. Baik. Taib. Karena saya dibatasi waktu, mungkin ini dulu sebagai pengantar. Ada sisa waktu 5 menit atau lebih dikit, kami kembalikan ke jamaah. Barangkali ada yang mau disampaikan, kami persilahkan. Silakan. Baik. Sebenarnya sudah ada dalam rencana saya untuk saya sampaikan. Kripto, reksadana, kemudian saham, sukuk, obligasi, dan seterusnya dengan aneka ragam yang ada, itu boleh atau tidak. Ini kalau satu-satu dibahas detail mungkin butuh waktu yang cukup panjang, tapi saya jelaskan sekilas saja ya. Anda boleh menerima, boleh membandingkan dengan yang lain, silahkan. Cuman saya akan menyampaikan sesuai yang saya tahu. Baik, saya awali dari obligasi dulu. Obligasi kan surat utang Pak ya. Sehingga investasi obligasi itu dijamin nggak Pak? Dijamin. Anda invest di obligasi berapapun, nol resiko. Tapi ada keuntungan, ada bagi hasil. Berarti kalau di situ dijamin tidak ada resiko, tapi ada bagi hasil, ada keuntungan, jadinya gimana? Baik, Anda sudah bisa menjawab ya. Karena akadnya bukan akad investasi, tapi lebih dekat kepada akad utang. Maka obligasi Anda coret dari daftar investasi syariah. Baik, sekarang kita beralih ke reksadana. Kita beralih ke reksadana. Reksadana di sini yang paling menentukan adalah manajer investasi dari bank yang Anda percaya bisa mengelola. Dana yang Anda kumpulkan di situ nanti akan dikelola oleh pihak bank tersebut atas kebijakan manajer investasi. Informasi yang saya dapat, wallahu alam, untuk masa yang demikian pendek, biasanya Anda mendapatkan penawaran reksadana berapa lama? Ada yang sudah pernah ikut? Reksadana itu berapa lama? Setahun? Setahun. Anggaplah setahun. Untuk masa yang hanya dalam waktu setahun Pak, unit usaha apa Pak yang kira-kira dalam waktu setahun bisa menghasilkan keuntungan 30%? Tukang parkir Mas, oh itu lebih dari 30% ya. Modalnya murah, cuman peluit, rompi, sama pentungan. Tapi untungnya bisa 100 kali lipat. Tayyib. Untuk sebuah unit usaha yang mungkin bisa disebut established, setahun itu barangkali masih kurang. Tapi Anda dijanjikan misalnya dapat 30% atau sekian puluh persen, sehingga tidak mungkin itu diarahkan ke unit usaha baru, itu tidak mungkin. Pasti dipakai untuk unit usaha yang sudah jadi, yang sudah established. Caranya gimana? Ya satu-satunya cara ya di dunia saham. Sehingga manajer investasi itu akan menggunakan modal tadi untuk trading saham, bukan untuk membuat unit usaha baru. Karena kalau dibuat unit usaha baru dalam waktu setahun kurang. Ada orang misalnya ngambil modal dari bank, itu kan paling enggak 5 tahun atau 3 tahun. Kalau cuma setahun dengan jangka yang demikian pendek untuk unit usaha yang rata-rata kecil, jualan gorengan itu mungkin setahun, tapi kan cuma kecil ya, hanya sekian belas juta. Tapi kalau sampai miliaran, biasanya akan butuh waktu yang lebih panjang. Maka satu-satunya cara bukan membuat unit usaha baru, tapi yang digunakan adalah ikut membeli saham perusahaan yang sudah ada. Nah, jadinya kembali kepada hukum apa status transaksi trading saham itu, boleh atau tidak. Memang dalam hal ini ulama berbeda pendapat mengenai trading saham. Sebagian ulama berpendapat bahwa trading saham itu diperbolehkan, atau membeli saham di sebuah perusahaan itu boleh,
dengan ketentuan, satu, unit usaha dari perusahaan itu halal. Ini jelas ya. Yang kedua, dia tidak punya keterlibatan transaksi riba, baik lending maupun funding, yang lebih dari 30% total modalnya. Lending itu berarti perusahaan ini naruh duitnya di bank, deposito misalnya. Funding berarti perusahaan ini mendapatkan pendanaan dari bank. Apabila perusahaan ini terlibat dalam transaksi riba, baik lending maupun funding, yang lebih dari 30%, maka sudah tidak masuk kategori sebagai unit usaha yang sahamnya boleh dibeli, karena dia sudah kecampur transaksi riba yang dinilai dominan. Kemudian yang ketiga, tidak boleh ada model short selling ya, penjualan dalam waktu singkat yang itu lebih dominan gambling. Sehingga trading saham tapi lebih dominan gambling. Gamblingnya gimana Pak? Ya kayak orang membeli seperti orang judi ya. Dia taruh uang, kemudian coba lihat sekarang fluktuasi harga saham naik turunnya. Oh, pas lagi untung menang, dapat modal plus kelebihan. Bukan untuk itu, tapi lebih kepada untuk bagi hasil. Cuman masalahnya untuk mencari situasi seperti ini cukup sulit Pak. Sebab pasar saham itu dikendalikan oleh apa? Pasar saham dikendalikan apa? Berita. Dikendalikan oleh berita. Sehingga pemain-pemain saham, dia mengendalikan naik turunnya saham itu berdasarkan berita. Kalau perusahaannya biasa saja, nggak ada perubahan, produksinya juga nggak meningkat, juga tidak ada pengurangan produksi, tapi bisa digoreng dengan cara berita. Oh, saham ini naik, peminatnya banyak, dibuat naik, akhirnya banyak yang berminat. Sahamnya peminatnya turun, dibuat kesannya seperti dihindari banyak orang. Hanya dengan dikendalikan oleh berita. Dan banyak pengakuan para pemain-pemain saham yang mereka sadar bahwasanya sebenarnya antara saham dengan indeks saham dengan perusahaan itu dua hal yang berbeda. Ada indeks saham sendiri, ada kondisi perusahaan sendiri. Kondisi perusahaan nggak ada perubahan sama sekali, normal-normal saja, tapi indeks sahamnya bisa dibuat turun, bisa dibuat naik, tergantung bagaimana cara pemberitaan orang. Nah, atas dasar inilah sebagian ulama lebih menilai trading saham itu gorornya dominan. Gorornya dominan, ketidakjelasannya dominan. Sehingga seolah-olah orang itu pasang uang senilai tertentu dan yang menentukan adalah fluktuasi indeks tadi yang sangat tidak jelas. Sudah? Kecuali jika Anda beli saham sendiri bukan melalui reksadana dan itu untuk disimpan lalu dapat bagi hasil. Tapi ini kecil. Ini nilainya kecil. Berapa sih bagi hasil dividennya? Sangat kecil. Sehingga untuk sebuah nilai investasi yang besar, bagi hasil yang didapatkan mungkin tidak sebanding dengan nilai investasinya. Baik. Lalu bagaimana dengan kripto? Masih berapa menit? Ya, tanya Pak manajer gimana Pak? Lanjut. Sekarang kita bahas kripto ya. Bagaimana dengan kripto? Ada banyak sekali model kripto Pak ya. Yang paling terkenal sekarang apa Pak? Bitcoin. Di bawahnya Bitcoin yang enggak terkenal, Ethereum. Dua itu yang paling terkenal. Ada banyak sekali kripto kecil-kecil, banyak sekali. Ada salah satu teman yang pernah mempelajari tentang itu, dalam waktu itu hanya sehari atau sebulan gitu ya. Ada sekian kripto yang tercipta, kripto baru gitu. Jadi ada banyak orang membuat model kripto baru, nanti membuat lagi kripto baru dan seterusnya. Anda bisa bayangkan Pak ya, jika dalam sebuah negara orang boleh membuat mata uang dengan ragam yang berwarna-warni, kira-kira gimana Pak? Kira-kira gimana? Ya? Negara itu akan hancur. Jadi misalnya ya,
Di Indonesia berlaku 3 mata uang. Rupiah, rupee, golden. Dan masih boleh orang menggunakan mata uang yang lain. Hancur negara itu. Ekonominya akan hancur. Karena ketertarikan orang mau pakai mata uang mana itu berbeda-beda. Semakin banyak peminatnya, nilainya makin mahal. Karena kan selalu mengikuti hukum keseimbangan demand and supply, gitu kan? Baik. Nah, ketika ada banyak kripto-kripto baru, itu kan berarti mereka sedang berlomba untuk apa, Pak? Hah? Untuk menarik peminat. Semakin banyak peminatnya, maka semakin bisa naik nilainya. 2019 Ramadan, kalau nggak salah pas Ramadan ya, 2019. Saya dikasih hadiah kripto oleh seseorang, kemudian disediakan e-walletnya. Ini dompet virtual Ustadz, kemudian ini akunnya, ini ID-nya, ini passwordnya. Nanti silakan dipakai. Berapa yang dikasihkan ke saya? 1 juta. Cuman satuannya kriptonya karena kripto baru, namanya The Great Coin, TGC, The Great Coin. Dan itu kripto baru. 1 juta TGC dikasihkan ke saya. Ya? Lalu oleh yang bersangkutan, dia akan memberikan kepada yang lain. Tujuannya kalau banyak orang yang dianggap tokoh bagi dia memiliki itu, kemudian saling bertransaksi, akan banyak peminat, gitu Pak ya. Semakin banyak peminat, nilainya naik. Waktu saya dikasih itu, saya coba konversi. 1 juta TGC itu dapat berapa? Dapat 0,000 tanpa ujung rupiah. Ya belum ada nilainya. Kenapa? Nggak ada peminatnya. Kripto yang lain juga seperti itu. Maka kenapa Bitcoin itu masih bertahan? Karena peminatnya masih banyak. Ethereum bertahan karena peminatnya masih banyak. Ketika ditinggalkan peminatnya, turunnya drastis. Nah, kemarin Elon Musk sempat ikut kan investasi di Bitcoin. Itu langsung naik. Ada Elon Musk di situ. Pada tertarik untuk beli. Akhirnya naik. Begitu Elon Musk mundur, terjun bebas. Ya meskipun nggak sampai 0 ya. Saat saya nulis artikel cryptocurrency pertama kali, Bitcoin waktu itu harganya masih 7 juta. 7 juta Pak ya, Bitcoin. Kemudian saya sering dapat pertanyaan tentang kripto. Belakangan ketika saya nulis kripto yang baru ya, saya membuat artikel yang baru tentang kripto, harga Bitcoin sudah sampai 300 juta. Nyesel kenapa dulu saya nggak beli. Dulu 1 Bitcoin waktu saya nulis pertama itu 7 juta, belum begitu viral. Kemudian belakangan jadi 300 juta. Sekarang nggak tahu, mungkin sekitar 500-an ya. Berapa? 1,6 M. Masya Allah. Sekian bulan yang lalu baru 600. Nah, itu faktor apa? Kok bisa naik turun kayak gitu? Karena masalah digoreng berita. Peminat sehingga banyak orang yang berminat naik. Ketika peminatnya hilang, turun dan seterusnya. Dulu ada beberapa kripto yang nilainya hilang, padahal dulunya mahal. Di antaranya namanya BitConnect. BitConnect dulu itu mahal, sekian dolar, sekarang 0 karena ditinggalkan oleh peminatnya. Maka akan bisa bernasib yang sama Bitcoin, Ethereum dan yang lainnya. Orang akan bosan dengan itu, dia tinggal. Sebab tidak ada negara yang menjamin, tidak ada federasi apapun yang menjamin, sehingga begitu hilang nilai ya nggak dapat apa-apa. Beda kalau misalnya mata uang kita ya, itu kan sempat terjadi perubahan yang sangat drastis tahun 98, tapi negara menjamin, sehingga sampai ada penghapusan bunga bank dan seterusnya. Barangkali ada sebagian di antara bapak yang pernah terlibat masalah itu. Karena ada yang menjamin, jadinya lebih terkondisi. Lah kalau kripto hilang nilai dapat apa?
ada kurang lebih 1, sekian triliun uang orang Indonesia hilang gara-gara kripto. Kemana Pak? Saat dia invest nilainya atas, begitu turun, wah dia buru-buru langsung dijual. Karena sudah ada tren turun, saat jual rugi. Awalnya invest 100 juta, kembali tinggal 80 juta. Akumulasinya triliunan uang orang Indonesia hilang. Kemana? Kripto. Terus kayak gini apa Pak kira-kira Pak? Investasi seperti ini gorornya besar. Gorornya besar. Sehingga tidak kita rekomendasikan model investasi dengan kripto atau forex termasuk diantaranya, karena gorornya besar. Wallahu alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Jika Anda tertarik untuk belajar lebih lanjut, nanti bisa simak kajian kami di ANB Channel. Kita punya kajian berseri bedah buku halal haram bisnis online yang sudah selesai, tapi dulu mungkin 2020-an ya, waktu pandemi, ada sekitar 30 episode ya, atau bahkan lebih. Nanti bisa disimak di situ, ada beberapa pembahasan tentang kripto, trading saham dan yang lainnya. Demikian, semoga bermanfaat dan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.